Gaji pertama di Kamboja. Ini saya menginformasikan ini adalah gaji pertama saya di Kamboja. Ini gaji pertama cuma 5 hari guys. Ya segera mendaftar, akan saya kirim ongkos kalian untuk pergi ke Kamboja guys ya. Jangan lupa di DM nomor saya. Terima kasih. Kamu ya nasujo beli GV 5 ringgit mafamava 1 juta ya mau dia dibeli mafamava 1 juta dah nasujo kredini tujo ada dah balik so kredini so ada la kredini do la kredini GV ya, atau nasojo rental ni konfirmasi mana mabeni rental kiri kalau manusia tu ya joko gefe kiri kalau manusia sumpah nggak enak kali kerja di Kamboja nih. Aku harus nyari Yudi lagi. Semenjak jadi leader Yudi tanggung jawabku kawan-kawan. Bisa dia lari dari sekapan perkara momen tembak-tembak air itu, perkara kawan-kawannya ikut festival air itu. Maksudku ngapain? Sabar dulu ya, selesaikan dulu masalahnya. Ini aku nyariin dia kawan-kawan. Capek kali aku disekap di Kamboja, bukan malah makin tenang hidupnya, makin buat susah. Ih aneh kali anak itu, sumpah lah aku. Kayak mana lah aku nih? Udah di chat lagi aku sama Koko itu, disuruh cepat dapatkan Yudi. Bisa bobol anak itu ya, macam musang. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang miris banget tentang apa guys? Tentang Kamboja ya, TKI, dari nasib-nasib para TKI ya. Ini ada beberapa kronologi durasi video 14 detik di Kamboja guys. Berita viral terbaru dari Kamboja ya, para TKI di Kamboja. Miris banget sih, tapi tetap aja banyak banget orang yang masih pengen kerja di sana. Entah kenapa, apakah karena tergiur dengan gaji-gaji besar atau apa mungkin ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys dari Kamboja ini guys. Durasi video 14 detik. Saya ceritakan kronologinya. Saya ditelepon oleh salah satu teman kalian yang bernama Evan, yang kebetulan pernah bekerja di Kamboja. Dan dia seorang TikToker, karena TikToknya belum begitu besar, akhirnya dia mencari saya untuk minta bantuan salah satu saudara kita yang berasal dari Jawa Barat mengalami penyiksaan. Jadi durasi tadi yang saya berikan ke kalian itu adalah video asli dari Kamboja. Dan saya cuma mengingatkan buat kalian semua satu hal, Kamboja pada kenyataannya negara miskin, lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Sekarang terkapar di sana. Dia dibuang karena dikiranya dia sudah meninggal dunia. Tetapi dia masih hidup. Ditemukan oleh polisi yang baik, dibawa ke rumah sakit, tapi dalam kondisi dan posisi seperti itu. Membutuhkan biaya. Untuk saat ini belum bisa saya menghubungi atau menembus pemerintah Indonesia yang ada di Kamboja. Teman-teman, masih nggak ngeri kalian? Masih nggak takut kalian? Datanglah ke Kamboja. Jangan lupa bawa surat Yasin, bawa surat warisan, bawa mori sekalian. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Benar. Pemuda asal Bekasi bernama Ihwan Sahab tewas penuh luka di Kamboja. Keluarga tak bisa memulangkan jenazah karena terkendala biaya. Hal ini dikatakan adiknya Subiantoro saat dijumpai di kediamannya perumahan Villa Gading Harapan, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Keluarga selama ini berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja untuk mengetahui kondisi Ihwan. Pihak KBRI menawarkan opsi jenazah Ihwan dipulangkan ke tanah air, tetapi biayanya ditaksir
mencapai ratusan juta. Hanya itu, proses pemulangan jenazah juga dikabarkan membutuhkan waktu mencapai 2 pekan sehingga keluarga sepakat agar Ihwan dikuburkan di Kamboja. Ihwan dikabarkan meninggal dunia pada Senin 14 April 2025. Kepastian itu diterima keluarga melalui KBRI yang mengirim pesan berupa foto jenazah dan dokumen identitas pria berusia 28 tahun tersebut. Sebelum dikabarkan meninggal dunia, keluarga sempat berkomunikasi dengan pihak rumah sakit yang merawat Ihwan di Kamboja. Ihwan masuk rumah sakit setelah ditemukan di jalan dengan kondisi luka. Dia sempat koma lalu sadar usai mendapatkan perawatan. Ihwan berada di Kamboja sejak Februari 2024. Dia diduga dipekerjakan di sebuah perusahaan sebagai operator scam atau penipuan digital. Tetap dikubur di sana. Sudah konfirmasi juga ke KBRI sih, udah ngomong KBRI kan, udah menjelaskan mau dipulangkan atau mau dimakamkan di sana. Nah, saya juga udah sepakat sama keluarga, sama orang tua, gimana maunya. Terus kata bapak saya, udah dimakamin di sana aja. Ya, ini pelajaran buat kita semua ya, termasuk aku ya. Nah, ini kan sudah ada banyak berita seperti ini, jadi jangan ngeyel pengen ke sana ya, jangan ngeyel. Aduh, aku pengen ke sana, pengen. Kalian tahu sendiri ya. Kamboja, Vietnam, Myanmar itu adalah negara miskin dan lebih miskin dari negara kita. Jadi ngapain kita pergi ke sana untuk mencari rezeki ya gitu ya. Ini kayak gini kan jadi apa guys? Jadi merepotkan orang tua kita, keluarga kita ya. Ya tadinya kita pengen membantu malah menjadi merepotkan kalau kayak gini ya. Dan kita lihat lagi berita selanjutnya. Ya Allah, bukan hanya di Kamboja, wong Indo lagi tidak baik-baik saja katanya gitu guys. Nah ini lihat ya. Kenapa lagi nih guys? Saya masih beruntung, saya masih bisa kabur. Ini katanya kabar dari Arab ya, Timur Tengah. Saya udah minta tolong sama pihak KJRI, sudah. Saya malah disuruh keluar, saya nggak tahu nyari taksi. Saya pesen taksi online. Waduh. Tapi saya pesen taksi online, ternyata germoknya mis. Makanya saya mau pulang. Oh ya Allah. Kasihan. Biarin saya angkut sendiri juga sih nggak apa-apa, Miss. Tapi saya minta diproses, Miss. Siap. Datamu, paspormu kasihkan ke saya. Nanti saya ketemu sama pemerintah ya, Dok ya. Nanti saya cari kamu ya. Kamu orang mana, sayang? Orang Cirebon, Miss. Oke, nanti selama Miss Yuni masih ada di Jakarta, nanti saya yang jemput ya, sayangnya. Tolongin saya, Miss. Saya mau pulang. Saya nggak mau jadi pelacur di sini, Miss. Tolongin saya, Miss. Saya mau pulang ketemu anak, Miss. Biarin saya angkut sendiri, nggak apa-apa, Miss. Yang penting saya tuh bener-bener diproses mau pulang, Miss. Kasihan ya, mudah-mudahan. Ada lagi nih guys, warga negara Indonesia asal Pangkalan Brandan, Sumatera Utara yang menjadi korban di Kamboja. Febri bekerja di sebuah perusahaan scam atau judi online dan kehilangan kabar sejak malam takbiran. Pada saat itu Febri ini sempat video call dengan keluarga, tapi dalam keadaan lemas dan tidak berdaya. Leader perusahaan tempat Febri bekerja sempat menelpon keluarga dan mengatakan jika Febri mau pulang dan harus membayar uang tebusan sebesar 35 juta rupiah. Lantaran keluarga ingin menyelamatkan Febri dan menyiapkan uang yang diminta oleh pelaku. Menurut keluarga Febri, dia sempat dibawa ke rumah sakit, tapi tiba-tiba Febri hilang kontak dan dinyatakan hilang. Sekarang tidak ada yang tahu keberadaannya. Apakah Febri ini sudah meninggal atau ditelantarkan? Bahkan yang lebih parah lagi, takutnya Febri ini disekap dan disiksa. Jadi gimana guys menurut kalian? Waduh, kita harus mencari tahu tuh di mana tuh. Begini penampakan nasib tenaga kerja yang disekap di Kamboja guys. Yang video siapa ya? Sosok seorang wanita bernama Miss Huang yang telah manusia terkejam di dunia katanya pencarian orang oleh Polda Metro Jaya punya peran penting dalam kasus jual beli organ ginjal jaringan internasional di Kamboja.
Waduh. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel DC Wahyu Limit. Hari ini saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Langit Jakarta mendung saat Letkol Andika menerima dokumen rahasia dari Badan Intelijen Strategis. Di dalam map tertulis, operasi penyusupan Kamboja, target Dr. Heng Sofanarit, sosok dokter yang selama ini dicurigai sebagai otak di balik hilangnya sejumlah TKI asal Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Tubuh mereka ditemukan tanpa satu ginjal. Waduh, miris guys ya. Intinya mah guys, dalam mencari pekerjaan itu dimanapun ya, tadi juga ada kabar dari Timur Tengah yaitu di Arab ya, dan ada juga sesama Indonesia tuh saling menjual guys, dan itu miris banget sih. Dan ya intinya mah kita harus berhati-hati ya dalam mencari teman atau mencari pekerjaan, karena bisa saja itu menjebloskan kita ke lubang hitam guys. Jadi buat kalian berhati-hatilah ya dalam melakukan, atau jangan mudah percaya gitu, apalagi diiming-iming gaji besar apa, diiming-iming apa gitu ya, sesuatu yang membuat kalian jadi mau ya, terikat ya. Makanya kalian harus cermat, zaman sekarang tuh harus cermat banget ya, karena duit gitu ya guys ya. Dan sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe, dan terima kasih banyak buat kalian, karena kalian aku sudah mencatatkan silver button, dan terima kasih, mudah-mudahan rezeki kalian lancar karena kalian aku sudah mendapatkan silver button ini guys. Seneng banget sih, tapi bersyukur banget guys. Makasih banyak ya buat kalian, dan sekian guys, see you.